Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Satnan. Kali ini gue akan bahas soal peluang timnas U20 Indonesia terkait dengan kelolosan mereka ke Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. Ya, sementara ini kita ketahui mereka sedang menjalani babak kualifikasi grup F, yang mana di grup tersebut terdapat Hong Kong, kemudian Timor Leste, dan juga Vietnam. Dalam dua laga sebelumnya menghadapi Timor Leste U20 dan juga Hong Kong U20, timnas U20 kita berhasil menang dalam dua laga tersebut. Pertama, berhasil menang atas Timor Leste dengan skor 4-0, kemudian di laga kedua berhasil menang atas Hong Kong dengan skor 5-1. Yang menarik adalah pada laga terakhir, timnas U20 kita akan menghadapi Vietnam pada hari Minggu atau 18 September 2022 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, di laga ini akan menjadi penentuan bagi kedua tim karena Vietnam juga pada dua laga sebelumnya mereka berhasil menang dari Hong Kong dan Timor Leste. Vietnam berhasil menang menghadapi Hong Kong dengan skor 5-1 dan melawan Timor Leste dengan skor 4-0. Dengan demikian, maka selisih gol, kemudian produktivitas gol, dan poin dari Vietnam dan Indonesia sama kali ini kondisinya ya. Namun Indonesia berada di peringkat pertama, sedangkan Vietnam berada di peringkat kedua. Dengan kondisi seperti ini, gitu, maka ada kemungkinan akan ada tie break nih kalau misalkan nanti laga kedua tim hari Minggu berakhir dengan skor imbang. Bagaimana sih sebenarnya aturan dari tie break itu ya, berdasarkan dari regulasi yang ada ataupun yang dikeluarkan oleh AFC terkait hal ini gitu. Ya sebenarnya ada beberapa kriteria gitu di fase grup ini yang diterapkan gitu oleh AFC melalui regulasi yang mereka jalani. Yang pertama adalah di sini dilihat terkait dengan poin yang dihasilkan oleh kedua tim ataupun oleh tim masing-masing di fase grup ini gitu untuk penentuan peringkat. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada dua atau lebih tim yang sama gitu secara poin, maka akan ditentukan lewat head to head kriteria. Head to head dari kriteria ini adalah pertama ditentukan melalui siapa yang mendapatkan poin tertinggi di antara klub yang bersangkutan ya, di antara klub yang terkait gitu kalau ada yang nilainya sama. Kemudian setelah itu adalah selisih gol, kemudian produktivitas gol, dan jika masih sama juga gitu maka akan ada tie break dari head to head kriteria, yaitu yang pertama adalah selisih golnya, kemudian produktivitas golnya. Apabila masih sama juga, maka akan dilakukan tendangan penalti ataupun babak adu penalti gitu. Nah, jika misalkan di babak adu penalti ini masih seri gitu maka akan ditentukan lewat siapa ataupun scoring dari tim yang paling rendah dalam hal fair play, dalam hal maksud saya terkena kartu kuning dan juga kartu merah gitu. Jadi ada scoringnya di situ yang sudah ditetapkan oleh AFC. Kartu kuning sekali poinnya berapa, kemudian kartu merah langsung poinnya berapa, atau bila karena kartu kuning dua kali terus kartu merah itu poinnya berapa, itu ada hitung-hitungannya di regulasi tersebut. Dan siapa yang mendapatkan skor terendah dari hitung-hitungan itu, maka dia yang akan dimenangkan ataupun lolos ke fase ataupun ke putaran final nanti. Jika misalkan masih sama juga terkait hal tersebut, maka akan ditentukan melalui pot ataupun undian yang dilakukan. Pot ini Indonesia dengan Vietnam gitu. Kalau misalkan dilihat dari potnya ya, sejauh ini kalau yang saya lihat adalah Indonesia berada di pot 1, sementara Vietnam ada di pot 2. Dengan demikian Indonesia lebih unggul sejauh ini sementara ini terkait dengan pot tersebut gitu. Tapi yang jelas adalah di laga terakhir nanti tentunya kita berharap tidak ada hasil imbang ya. Tapi kita berharap tim kita bisa meraih kemenangan sehingga lolos ke putaran final Piala Asia U20 sebagai juara grup. Karena seperti kita ketahui yang diambil hanya juara grup dari 10 grup yang ada. Kemudian 5 runner up terbaik. Nah, 5 runner up terbaik ini nih
kita memang ada kemungkinan untuk bisa menempati 5 runner up terbaik, tapi kan masih harus melihat hasil dari tim-tim di grup lain. Terutamanya ini terkait dengan selisih gol yang bisa dihasilkan. Makanya kemarin Indonesia juga mencoba mengejar banyak gol untuk mengantisipasi hal itu juga gitu. Dan sementara ini kalau misalkan berbicara runner up terbaik gitu ya, Vietnam berada di urutan pertama karena memiliki produktivitas dan juga selisih gol tertinggi saat ini di antara para runner up lainnya dari babak kualifikasi ini. Mereka ya sudah mengoleksi selisih gol 8, kemudian produktivitas golnya bisa mencetak 9 gol sama yang dihasilkan oleh Indonesia. Begitu juga poinnya ya. Mereka sudah mengoleksi 6 poin. Jadi dengan demikian kita harapkan timnas kita bisa memenangkan pertandingan. Sintayong sendiri juga sudah menyatakan dalam sesi jumpa pers ingin mengusung misi balas dendam terkait dengan mungkin dia masih menyimpan kekecewaan ataupun sakit ya ketika timnas U19 kita gagal ke semifinal akibat ada permainan yang dinilai tidak sportif antara Thailand dan Vietnam di laga terakhir fase grup waktu itu di Piala AFF U19 2022 yang digelar di Jakarta dan Bekasi beberapa waktu lalu. Oke, mungkin sekian dulu konten gue kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Gue Ratnan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.